Yang terhormat Bapak Muhyiddin selaku Kepala SMP Negeri 1 Wiradisa, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf didik dan tenaga pendidikan SMP Negeri 1 Wiradisa, yang kami sayangi dan kami banggakan Bu Umi Jamilah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan dalam acara mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Untuk tertib acara akan kami bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengangkat tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat tentang dan melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan sekolah, yang kelima untuk acara pembukaan mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Wiradisa kepada yang terhormat Bapak Muhyiddin SPD dipersilakan. Saat yang ketiga dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah, sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terhormat Ibu Tri Lestari sebagai pengacara yang ikut serta dalam kegiatan seperti yang saya hormati teman-teman dari SMP Wiradisa. Saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pendampingan sekaligus untuk membuka visi yang dilaksanakan untuk tiap calon guru penggerak. Kita sudah berulang kali melaksanakan ini. Semoga hari ini adalah selalu ada perbaikan. Semoga bisa menjadikan hal yang untuk bisa memajukan diri kesehatan. Kemudian, alhamdulillah kali ini hanya satu bumi. Dan besok begitu. Langsung asal Pak Ahmad seorang para cukup murid untuk Pak Catur ya skriwa tapi beras itu expired. Nah, semoga ini bisa berjalan yang baik dan kita bisa merumuskannya juga dengan baik. Semoga Bumi juga bisa melaksanakan CGP dan pembelajarannya yakin dan mempercayai. Semoga juga anak-anak yang berdoa. Enggak anak-anak yang berdoa. Tapi saya kenalin tujuannya di Jakarta biasanya kan job. Karena yang mesti job, semuanya mesti tanya. Enggak berlima. Masih kuat. Masih kuat ke atas. Oke, selamat melaksanakan kegiatan. Semoga terima kasih Bu Tri Lestari yang membantu pada Bumi. Semoga hasil videonya akan jadi hasil yang baik dan bisa menambah kreativitas dari guru penggerak tadi supaya nantinya bisa memperbaiki dan bisa bersama-sama memajukan SMP 1 Wiradisa. Jika itu selamat masalah tugas karena kita sudah kerja sendiri, maka bisa berjalan tidak ada anak-anak.
Kalau demikian, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang kedua yaitu pengantar tujuan diskusi. Bapak Ibu dan beserta staf pendidik dan tenaga pendidikan SMP 1 Radesa yang saya hormati, dalam proses pendidikan ini CGP yaitu Bu Umi telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar Bu Umi untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama Bapak Ibu guru semua. Tujuannya sebagai wahana belajar Bu Umi kelak ketika nanti Bu Umi mendapat amanah dari Allah sebagai manajer, beliau sudah bisa mengajak teman-temannya merapatkan dan merumuskan visi sekolah. Oleh sebab itu, dalam meskipun ini proses belajar Bapak Ibu, kami mengharapkan diskusi ini sebagai refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu bekerja. Sehingga saya mengharapkan semua pihak terlibat aktif dalam proses diskusi. Untuk itu kepada Bu Umi Jamilah selaku sebagai nanti pemapan, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Umi. Monggo Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekretari. Yang terhormat Bapak Pemimpin selaku Kepala SMP Negeri 1 Wiradesa, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Tas SMP Negeri 1 Wiradesa, dan yang saya hormati Bu Tri Lestari selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 wilayah Wiradesa. Baiklah Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruang rapat lantai 2 ruang pembinaan itu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya untuk ikut. Mungkin saya selaku calon guru penggerak memaparkan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang sudah coba saya susun. Tadi seperti yang Putri sampaikan, saya masih latihan. Mohon di perjalanan saya menyampaikan materi mungkin saran dari Bapak Ibu guru yang jauh lebih banyak pengalamannya dibanding saya, kami harapkan agar proses latihan itu bisa menjadi sempurna. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk pendampingan individu 2 ini terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Namakan mungkin saat ini komunitas praktisi SMP Negeri 1 Wiradesa, karena kita sama-sama membahas tentang visi sekolah kita sama-sama, yaitu di SMP Negeri 1 Wiradesa, kita analisis sama-sama. Baiklah, kesepakatan diskusi pada hari ini mungkin tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan belas kasih. Tujuan diskusi pada hari ini, yang pertama itu merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Kemudian yang kedua, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan. Yang ketiga, memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang keempat, membuat rencana prakarsa perubahan. Lalu yang kelima, melaksanakan rencana prakarsa perubahan. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin, walaupun saya bukan orang seni, mungkin saya ingin sedikit
menampilkan bakat saya. Ingin membacakan puisi, salah satu puisi karya dari Bapak Insinyur Soekarno dengan judul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Riau itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Lebet, dan semua gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Sekian Bapak Ibu, mungkin sedikit puisi dari saya, mungkin yang bukan dari orang sini, dari orang asal. Saya mencoba. Jadi puisi Bapak Insinyur Soekarno itu mengenai kekagumannya terhadap bangsa Indonesia. Ada ngeliat mana? Jogja. Jangan sampai tidur karena saya membacakan puisi. Latihan bukun. Baiklah. Nah, di sini sebelum kita masuk ke visi, mungkin kita menyamakan persepsinya. Pengertian visi itu sendiri saya ambil dari link KBBI. Yang pertama itu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Kemudian yang kedua, visi itu definisinya juga pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Mimpi, ya. Yang keempat, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Itu pengertian dari visi yang saya langsung ambil link dari KBBI. Kemudian visi seorang guru. Ini terutama saya pribadi, selaku guru di sini mapel matematika. Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administratif. Target pekerjaan kita bukan sebuah dokumen, selembar kertas, atau daftar angka. Mendidik tidak hanya berbicara tentang dimensi waktu. Sekarang, sasaran pekerjaan kita adalah manusia. Target pekerjaan kita adalah pertumbuhan manusia demi manusia. Hasil pekerjaan kita baru akan terlihat saat manusia ini berkarya di masa depan nanti. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid menjadi hal yang sangat penting bagi seorang guru. Visi yang diharapkan terwujud pada murid Bapak Ibu di masa depan. Visi mengenai murid inilah yang nantinya menjadi bintang penunjuk arah bagi guru dalam menentukan program dan strategi pembelajaran. Mungkin metode apa yang paling tepat kita gunakan untuk mencapai visi tersebut. Kemudian, kekuatan visi. Di dalam visi itu biasanya terdapat harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Mungkin dengan cara seperti ini Bapak Ibu, dengan cara kita berkumpul, berkolaborasi, kita sama-sama menyamakan atau saling melihat apakah visi itu sesuai dengan apa yang kita inginkan selaku pendidik atau ada yang perlu dirubahkan. Jadi harus dalam kolaborasi sebaiknya.
Kemudian Bapak Ibu, mohon maaf untuk yang pertama mungkin kita akan berdiskusi mengenai kalimat-kalimat tentang. Jadi kita sama-sama mengisikan apa yang ada di benak kita, apa yang kita inginkan. Mungkin yang pertama tentang saya memimpikan murid-murid yang bagaimana. Menurut Bapak Ibu mungkin kalau kita di sini kan beda-beda, mungkin dari segi tenaga administrasi juga apa yang kita inginkan sekolah kita ini. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah, jadi Bapak Ibu di sini mempercayai bahwa murid kita adalah isikan sesuai dengan hati nurani, betul Bu Haja. Apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan. Nanti kita sharing sama-sama di sini. Berharap mungkin kita semua dapat mencapai visi yang kita inginkan. Dan dalam mendidik mereka di sekolah, mereka itu yang dimaksud adalah murid serta didik. Saya mengutamakan apa? Kemudian ada lagi, murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak kita itu sadar betul bahwa dalam visi. Nanti kita saling berdiskusi. Mungkin yang ada di benak kita, ada yang di pikiran kita tuangkan dalam kalimat rumpang tersebut. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk lagi di sini kita diajak untuk berkolaborasi, karena tidak mungkin visi itu akan tercapai tanpa kolaborasi dari stakeholder sekolah. Dan kalimat rumpang berikutnya, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu mengingatkan kemampuan kami dalam. Nah, makanya ketika berdiskusi kita mungkin membahas pertanyaan, mungkin menyimpulkan apa yang kita inginkan dari Bapak Ibu Dewan Guru dan Tas SMP Negeri 1 Wiradesa. Mungkin yang pertama sudah ada yang saya memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. catur, memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Oke. Cerdas dan mulia. Murid yang cerdas dan berakhlak mulia. Yang lain Bapak Ibu? Bukun ya. Saya memimpikan murid-murid yang kelak menjadi manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Murid menjadi Manusia yang berakhlak mulia dan berwawasan luas. Berwawasan luas. Ya. Saya ya. Siapa dulu? Ya. Baca silakan. Tegas, berkarakter kuat dan baik. Kuat itu semangat. Muridnya apa Bu aja? Muridnya karakter kuat dan baik. Kuat dan baik. Berarti tadi Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak, mempunyai sopan santun, yang cerdas dan bertanggung jawab. murid yang berakhlak ya. Berakhlak, sopan santun, Sopan santun, cerdas dan bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Berarti dari Bu Iwan. Saya memimpikan murid-murid yang super. Singkatan tadi, super. Murid-murid yang super singkatan. Spiritual,
spiritual, useful, usable, produktif, usable terus saya produktif, useful, produktif, entrepreneurship, anggar memang sih dapat respect ya bahasa Inggris ya tadi dapat Pak Untung ya itu tulisannya betul ya Bapak nanti dilihat di Saya mementingkan murid-murid yang seperti slogan sekolah. Yang pertama berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. prestasi ya dan Yang kedua berkarakter sesuai dengan tata aturan yang berlaku, hukum dan agama. aktif yang berlaku gitu ya. Saya memberikan murid-murid yang mempunyai karakter baik dan prestasi dan Karakter ya. Prestasi. Atas. saya memberikan murid-murid yang disiplin dan berakhlak. Murid-murid yang disiplin. Dan akhlak. Ya. Bapak ada? Saya mementingkan murid saya cerdas, disiplin, berketuhanan, dan berakhlak. Ya, disiplin. Berketuhanan dan berakhlak bukan alhamdulillah. Sesuai. Pak, tadi sampai ya. Baik Bapak Ibu, kita simpulkan saya menjadikan murid-murid yang ini saya garis besar banyak ini sudah masa berakhlak mulia, lalu cerdas di sini, berwawasan luas. Bapak tadi juga menyebut berketuhanan. Jadi di sini malah dominan tentang akhlak ya Bapak Ibu ya, karakter mungkin ya. Jadi memiliki karakter yang baik. Di sini banyak dari pendapat Bapak Ibu tentang akhlak dan karakter anak-anak. Jadi kita memiliki mimpi yang itu. Kemudian untuk kalimat yang kedua, saya percaya bahwa murid Saya percaya bahwa murid adalah makhluk Allah yang dititipkan kepada guru. Untuk dididik agar menjadi manusia yang mandiri, dengan wawasan yang diperolehnya selama belajar di sekolah, kemudian bermanfaat bagi sesama, dan selamat dunia akhirat. Saya percaya bahwa murid adalah manusia sekarang yang di masa depan akan mengisi kehidupan dunia. Seperti ini, saya percaya bahwa menurut saya ini selaras dengan yang saya inginkan, bahwa murid saya adalah sosok yang cerdas, pintar,
pandai sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing dan mempunyai karakter yang baik dan mulia. Saya percaya bahwa murid adalah calon-calon pengganti kita di masa depan. Kemudian aset masa depan bangsa. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang siap untuk berkembang dan sehingga memerlukan bimbingan. Saya percaya bahwa murid adalah manusia yang siap untuk belajar, siap untuk belajar, dan siap untuk belajar berubah. Ini sesuai dengan visi tadi. Siap untuk belajar berubah. Ya. Dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, menjadi insan kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Umurnya 60. Umurnya 60. Berarti ya luar biasa. Saya percaya bahwa murid adalah seorang anak yang harus dididik dan diajarkan dengan contoh. Anak yang harus Dididik dan diajarkan dengan contoh. sampai ayat tetap mohon lagi kata sudah. Nah ini yang kedua, saya percaya bahwa murid di sini adalah mungkin anak-anak, ada yang bilang sosok ya kan, yang harus dididik, dibimbing agar memiliki akhlak mulia, cerdas, pandai. Itu secara bahasa Indonesia cerdas, pandai, pintar gimana Bukun? Sama ya? Tadi Pak Unton ya, cerdas, pandai. Jadi berharap slogan kita mungkin SMP Negeri 1 Wiradesa itu prestasi berkarakter. Jadi anak-anak itu mungkin dididik, dibimbing, dan satu lagi yang perlu kita garis bawahi dari Bu Arti adalah diajarkan dengan contoh, gitu ya Bu ya. Setuju Bapak Ibu ya? Sangat luar biasa cita-citanya. Yang ketiga, dalam didik mereka di sekolah, saya mengutamakan ya apa yang ada di benak ibu. Di sekolah kita sadar Belum ya, oh iya. Oh iya, murid di sekolah kita ini terbalik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, ya Bapak Ibu ya. Oh, saya kira. Tiga. murid di sekolah kita kelihatannya sadar betul bahwa yang selama ini mereka adalah insan yang butuh bimbingan dan pengajaran. Sapore. Ya, bahasa Indonesia. Orang sadar kan orang makan dulu. mulai di ketok
murid di sekolah kita sadar betul bahwa kelihatannya Belajar adalah membangun masa depan. Belajar adalah membangun masa depan. Belajar adalah masa depan di dunia dan akhirat. Barang siapa menuntut sekolah dia mendapat belajar surga. tidak pada waktu kalau saya bersama dengan guru Yang baik. Pertanyaannya dibacakan aja. Ya jadi terbuka. Murid di sekolah murid di sekolah kita sadar betul murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang baik itu ya yang satu ya Mbak, dilengkapi Mbak. Kopernya jadi yang apa saja? Murid di sekolah kita ya. Ada Pak, motor Pak Muhyiddin. Perlu bimbingan dan penanaman nilai positif untuk dunia dan akhirat. Ya, Bu. Penanaman positif tambahnya penanaman nilai positif. Si bener mau super kan? Apa super? Ya Bapak Ibu didik murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka butuh bimbingan, ya, butuh ilmu gitu ya Bapak Ibu ya. Dan contoh dari kita semua selaku pendidik, baik Bapak Ibu Dewan Guru maupun kelas yang ada di SMP Negeri 1 Wiradesa. Ini masih OTW Bapak Ibu. Kemudian Bu Haja juga bilang belajar adalah membangun masa depan. Masa depan di sini mungkin tidak hanya dunia yang dimaksud, masa depan juga akhirat. Intinya murid kita di sini butuh bimbingan. Tapi jangan kelihatannya Bu. Sampai saat mengucapkan teringat Hidayah maknanya yang setia. Yang berikutnya di sekolah saya mengutamakan Di sekolah saya pun di sekolah sih. di sekolah saya mengatakan atau dalam mendidik mereka itu yang dikatakan itu murid ya di sekolah saya mengutamakan Munculnya kan di sekolah saya, aku bingung. Oh iya. bisa bagus Mana berubah itu? ada lagi Bu. di sekolah sebentar buku ya di sekolah Saya mengutamakan tercapainya kompetensi yang saya ajarkan sehingga bisa dijadikan bekal hidup di masa depan para murid. ada lagi Bapak Ibu Pres Di sekolah saya mengutamakan menyadarkan siswa baru sadar belajar. ada lagi Bapak Ibu Suri tauladan. Di sekolah saya mengutamakan dari sisi pendidikan, misalnya dulu pendidikan karakter dan sebagainya, baru dilanjutkan dengan pembelajaran. Itu saya berdua di sekolah. pendidikan baru dilanjutkan dengan pembelajaran. Di sini pendidikan karakter ya Pak, ya, maksud karakternya dulu, untuk baru nanti ke Pembelajarannya terkait dengan prestasi. pelajarannya terkait dengan prestasi. Lagi-lagi slogan SMP Satu Wiradesa ya Pak, prestasi dan berkarakter. Oleh karena itu. Jadi di sini Bapak Ibu saya simpulkan sekolah
saya mengutamakan jelas di sini mengutamakan Bapak Ibu murid, ya kan? Lalu ada yang mengutamakan tadi karakter dari murid tersebut, ada yang mengutamakan kompetensinya juga, sehingga menjadi bekal hidup di masa depan murid. Mungkin agar murid mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya dan kebahagiaan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalimat penumpang yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membimbing para murid agar memiliki masa depan yang lebih baik pada zamannya. Saya Bu, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk memberikan pembimbingan yang membawa perubahan kepada siswa ke arah positif. Guru positif. yang positif, sikap yang positif. Ada lagi Bapak Ibu? Baca sama atau beda? Sama. Jadi saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk membimbing para murid agar memiliki masa depan, bagi masa depan yang lebih baik pada zamannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sesuai dengan kodrat zamannya. Di saat ini mungkin anak dekat dengan teknologi ya Bapak Ibu ya. Berharap itu memiliki masa depan yang baik kelak nanti 10 tahun mendatang. Oke, pertanyaan yang terakhir, ini ada kalimat rumah. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam membentuk karakter siswa. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam kompetensi keguruan, pendidikan, dan keilmuan. Kompetensi pedagogik maksud saya dan keilmuan. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya sepakat bahwa bagi kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam kemampuan akademis, kemampuan pedagogik, dan kemampuan sosial. sosial ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Saya boleh ada ini. Oleh karena itu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam sampaikan dengan atas melaksanakan proses pendidikan ini dalam rangka untuk pembentukan karakter dan pembelajaran dalam rangka untuk pencapaian prestasi baik akademik maupun non akademik. Lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau disimpulkan, oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam hal pedagogik tadi
kemampuan akademis, sosial, keguruan juga mungkin yang dimaksud keilmuannya ya dia sesuai dengan akalnya. Kemudian untung biasa sesuai dengan pembentukan karakter dan prestasi dari murid-muridnya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kalau saya amati Bapak Ibu Dewan Guru dan kelas di sini memiliki mimpi yang luar biasa untuk sekolah kita ya SMP Negeri 1 Wiradesa dan masih bisa. Nah saya garis bawahi mungkin tentang akhlak dari murid. Jadi karakter murid dan prestasinya yang kemudian kumpulkan Bapak Ibu. Halo. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, seperti yang kita tahu semua, profil pelajar Pancasila itu di sini ada 6 titik. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian mandiri, bergotong royong, nalar kritis dan kreatif. Jadi ada 6 dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Visi SMP Negeri 1 Wiradesa. Visi dari SMP Negeri 1 Wiradesa yaitu Visi SMP Negeri 1 Wiradesa yang baru beberapa bulan ini kita review bersama dulu ya. Apa tempatnya? Susun ini. Disusun tanggal 7 Agustus 2023. Saat itu kami sepakati isinya adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berwawasan global berdasarkan Pancasila. Lalu visi SMP Negeri 1 Wiradesa yang pertama itu mewujudkan nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai budi pekerti luhur, sikap rendah hati dan sopan santun kepada sesama. Kemudian yang kedua, mewujudkan peningkatan standar kompetensi lulusan yang berkualitas pada bidang akademik dan non-akademik di tingkat regional maupun nasional. Yang ketiga, mewujudkan peningkatan pengembangan standar isi kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan masa depan. Yang keempat, mewujudkan proses pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, menyenangkan dan berpihak pada peserta didik yang menunjang tinggi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa serta berwawasan global. Kemudian yang kelima, gimana Pak? Mewujudkan pencapaian kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan pendidikan nasional. Yang keenam, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, relevan, mutakhir dan berwawasan ke masa depan. Yang ketujuh, mewujudkan pengembangan standar pengelolaan pendidikan yang mengacu manajemen berbasis sekolah MBS. 8. Mewujudkan pengembangan standar penilaian pendidikan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan kurikulum. 9.
mewujudkan pengembangan budaya dan lingkungan yang kondusif, bersih, indah, rindang, dan nyaman. Nah, kemudian di SMP Negeri 1 Wiradesa juga ada tujuan yang ingin dicapai SMP Negeri 1 Wiradesa sebagai bentuk untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Peserta didik melakukan ibadah secara rutin dan khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik memiliki sikap sopan santun, kepedulian sosial yang tinggi, menjunjung nilai-nilai karakter di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, sekolah telah mengintegrasikan nilai-nilai iman, takwa, dan karakter bangsa ke dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan lainnya. Keempat, terwujudnya standar kompetensi lulusan yang berstandar nasional sesuai dengan kurikulum yang ada dan terampil dalam IT. Kelima, tercapainya standar kompetensi lulusan. Ini ada nanti. Bapak ini dibaca nggak Bapak? Nah, saya lanjut ke 21, ini ada 27 poin. Ini saya ambil data langsung dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Sekolah telah mengembangkan model penilaian berbasis literasi dan numerasi sesuai dengan kurikulum terbaru dan mengembangkan perangkat penilaian HOTS. Sekolah telah mengembangkan penilaian dan dokumentasi penilaian berbasis IT dan e-rapor. Yang 23, sekolah telah memiliki lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendukung proses belajar mengajar yang baik. Adanya partisipasi seluruh warga sekolah sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian, sekolah telah menggalang kerjasama, kemitraan dengan lembaga lain atau komunitas di masyarakat dalam berbagai bidang. Yang kemarin contoh nyatanya sudah terlaksana, mungkin kerjasama dengan pihak puskesmas, aksi bergizi salah satunya, dan penjaringan kesehatan. Ini salah satunya sudah mulai ke arah sana terwujud ya, Bu Bibi ya. Yang ke-26, sekolah telah melaksanakan pembelajaran berbasis proyek untuk mewujudkan penguatan profil belajar Pancasila. P5 itu kan sudah masuk di dalam kurikulum juga. 27, sekolah telah menerapkan sekolah ramah anak, anti perundungan. Ini masih jadi PR kita ya Bapak Ibu ya. Yang lagi bilang anti perundungan, kekerasan seksual, dan intoleran. Ada 27 tujuan yang ini dicapai oleh SMP Negeri 1 Wiradesa terkait dengan visi yang sudah kami susun secara bersama. Nah, sekarang dari visi misi kemudian tujuan yang sudah saya paparkan tadi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kembali lagi ke kalimat rumpang yang tadi, apakah itu sudah sesuai dengan harapan kita, impian kita, keinginan kita? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang berpendapat? Mungkin sudah komplit kalau digocok ya. Gimana Bapak? Sudah selaras? Sudah digoreng. Digoreng. Jadi mana Putri? Sebelum saya memaparkan visi dan batasan perubahan, memang di SMP Negeri 1 Wiradesa tepatnya 7 Agustus 2023 Bapak Ibu Guru Dewan Guru di sini sudah mereview visi misi sebelumnya, dan visi yang tadi itu merupakan visi terbaru dari SMP Negeri 1 Wiradesa, berlaku sejak Juli ya Bu, hitungnya atau Agustus kalau di KWSP Juli, mungkin tahun ajaran baru. Nah itu, iya Putri baik-baik mau menambahkan. Terima kasih. Alhamdulillah ini belum selesai nih Bapak Ibu. Kami hanya akan menambahi berkaitan dengan visi yang namanya visi itu kan impian. Tadi Bapak Ibu sudah membuat impian dari pertanyaan-pertanyaan apa yang sudah diajukan oleh Bu Umi. Tadi kami juga menyaksikan bahwa visinya itu berwawasan ke depan, diantaranya dengan berwawasan global. Itu sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila,
Hanya ini di tujuan, di misinya itu ada berwawasan lingkungan nomor 9, dan tujuannya itu di nomor 23 dan 24 itu juga berwawasan lingkungan. Tapi ketika kita melihat ke visinya, kami lihat belum ada berwawasan lingkungan, sehingga antara visi dengan misinya itu belum ya. Karena visinya kan juga harus menyambung ke misi menyambung ke tujuan. Ini yang sebagai masukan, misalnya berwawasan lingkungan kita masukkan sehingga selaras dengan visi dan tujuan. Gitu. Ini hanya masukan, dipakai atau tidak itu tidak apa-apa, hanya sebagai rekomendasi atau masukan untuk perbaikan tahun depan. Atau Mbak Umidin gitu. Coba lihat visinya dulu. Coba lihat visinya. Bahkan berwawasan global itu berkaitan dengan impact tadi, tag ini juga sudah masuk. Unggul dalam mutu tadi sudah, dengan menjalin berbagai mitra tadi, santun juga sudah, dan tujuan sudah dijelaskan. Berwawasan kita belum masuk, tapi bahasanya di sini adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, termasuk dalamnya global, santun di dalam anak, santun kepada manusia, itu maksudnya seperti itu. Karena itu bahasa santun itu menjadi satu yang tadi tidak nyata. Jadi santun itu maksudnya termasuk santun dalam perilakunya, dengan lingkungannya ya, dengan lingkungan, dengan manusia, dengan sekitar itu dibuat seperti itu. Kalau dasarnya dulu Mbak Bibi kan gitu, bahasanya Saya sekedar bertanya juga, mohon saudara punya banyak wawasan. Istilah global itu apa di dalamnya tidak termasuk lingkungan? Kan kalau berwawasan global, sepengetahuan kami berwawasan global itu nanti ke impact-nya. Iya, ke impact-nya menguasai teknologi, komunikasi. Memang awalnya kalau Ibu masih itu masih ada berwawasan lingkungan, berdasarkan impact dan impact. Nah ini malah masuk kalau saya. Oke, karena ini impact dan impact itu sama juga berwawasan global. Kalau lingkungan itu menurut kami itu disisihkan. Monggo ini kan hanya masukan nih Bapak Ibu nanti untuk karena apalagi di sini SMP 1 itu sudah terkenal dengan SMP sekolah. Tetap untuk berwawasan lingkungan itu dimasukkan. Itu sebagai masukan saja, diterima ya tidak apa-apa. Itu aja nggih Pak Umidin. Bukan apa-apa saya diskusi mana. Kalau setiap malam ya ucapan itu Mbak Bibi. Terima kasih Bu atas masukannya. Mungkin akan menjadi bahan pertimbangan wakakurikulum. Lanjutkan Bu Bibi. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang terkait dengan apakah sisi sekolah kita mungkin kita pahami bersama tadi. Mungkin ada nanti 1-2 Bapak Ibu guru yang mengutarakan pendapatnya. Selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Mungkin Pak Otom bisa mewakili Bapak Ibu guru yang lain. Aku seluruh Sudah? secara garis besarnya seperti itu. Kalau bicara ini kan kita rasa bicara rasa itu bukunya berbicara rasa. Kalau kita kalau ditanya kita ya sudah selesai. Kalau berbicara rasa itu yang kalau kita berbicara rasa selama ini visi kita pengen sesuatu itu, tapi kembali ke anak baru zonasi memang. Kalau secara namanya, secara
keinginan dari kita dan guru semua yang ada di sini sudah selaras. Tapi ketika kita berbicara rasa pada murid, apakah murid sekali bisa mengejawantahkan dari kelihatan mulai dari cok tadi cok ketoke seperti itu lah. Kalau kita merasa itu ya sudah selaras dulu ya. Nah gitu. Jadi selama ini ya mudah-mudahan selaras saya kira punya kegiatan-kegiatan yang menunjang dari visi yang dari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin setelah kita mendengar impian kita, harapan, kalimat ruang yang tadi, silakan Bu. Saya hanya mau tanya aja tadi kan disampaikan visi misi ada tujuan gitu. Tujuan itu apa sih, sesuatu yang tidak tercapai gitu gitu. Tapi di poin-poin nomor yang 20-an itu saya lihat kok ada bunyi sekolah telah itu kan kalau telah itu kayak semacam laporan gitu loh. Kalau menurut saya bahasa laporan itu saya telah ini, tapi ini kan tujuan itu menurut saya nggak perlu pakai kata telah. Jadi sekolah mengembangkan model ini, sekolah mengembangkan penilaian ini itu tanpa kata telah menurut saya gitu. Terima kasih Bukun selaku ahli bahasa Indonesia. Mungkin di sini ada Bu Rugi selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ini karena saya mengambil data langsung dari kurikulum. Jadi dari KSP-nya ya Bu ya. Saya diingatkan kan. Nanti akan mungkin kalau memang kalimat itu perlu dihilangkan nanti. Kalau itu mungkin laporan ya Bu ya, sudah terjadi mungkin ya Bu ya. Saya mau mencapai ini. Baik Ibu Pun, terima kasih. Saya kembangkan. Ada lagi Bapak Ibu? Ini karena data ini saya ambil dari KOSP SMP Negeri 1 Wiradesa Desa. Yang dihapus langsung. Biarkan tidak mau dihapus boleh. Dibiarkan. Mungkin saya catatkan benar. Vaksinasi itu harus melalui proses yang itu juga deh. Ini saya kasih catatan kan sebagai latihan Anda nanti sebagai manajerial. Iya. Dan saya kalau terakhir ya, terakhir saya. Jadi Ibu mohon doanya ini latihan Ibu semoga lancar sampai lulus. Pak Untung gimana? Ada tambahan Pak? Silakan. Ada? Saya sama dengan yang disampaikan oleh Ibu itu kesannya memang sebuah hal yang sudah dilaksanakan. Sementara kalau tujuan itu kan yang akan dilaksanakan. Kalau telah itu kesannya memang ya kita memang sudah melakukan kerjasama itu, tapi kan dalam konteks tujuan hal-hal yang akan kita laksanakan. Terima kasih atas masukannya. Nanti saat kita melaksanakan review kembali untuk visi dan misi minimal 6 bulan ya. Nah, itu nanti dengan berita acara yang nanti kita buat ini kita lakukan kembali. Baik Pak Untung, terima kasih atas masukannya. Alhamdulillah ini dihadiri oleh Wakil Bidang Kurikulum langsung direspon. Lanjut ke dari depan Bu Hiti. Nah jadi berarti ya, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Mungkin tadi dari tujuan ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi dari kalimat tadi yang saya paparkan, mungkin dari visinya, misinya. Mungkin akan menjadi catatan nanti akan saya berikan pada bidang kurikulum. Tadi Ibu benar kata Ibu itu Bu bisa salah kita. Oke, udah keras kok, udah keras ya. Udah salah. Terlalu benar. Ya, mungkin seperti yang disampaikan Ibu tadi, betul ini kan yang lama memang kalau yang tadi memang yang pertama adalah unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, mungkin ke karakter ya, karakter yang mungkin dalam hal
entrepreneurship lah katakanlah ya, ada tanggung jawab dan seterusnya, mungkin bisa ditambahkan yang berwawasan lingkungan itu akan lebih spesifik gitu, lebih spesifik ke lingkungan ya. Karena kalau visi itu harus membedakan mau dibawa kemana di sekolah kita, membedakan dengan sekolah yang lain. Kita sudah ada wawasan lingkungan tadi. Ya. Visi itu kalau misalkan kita berbeda dengan sekolah yang lain, oh ada spesifik ciri khusus. Kalau sini sudah ciri khususnya itu berwawasan lingkungan, alangkah banyak dimasukkan lagi tadi dalam penyesuaian sudah bagus, tambahin berwawasan global itu sudah bagus dan sudah ada buktinya, memang sudah ada buktinya untuk sekolah berwawasan lingkungan juga sudah ada. Dan sana kan sudah banyak di sana. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Jadi ada catatan lagi, masukan dari Bu Wahyu juga berwawasan lingkungan ketika review visi-visi lagi mungkin bisa jadi pertimbangan. Dan tadi tujuan di poin 20 sampai 27 kata telah. Oke, baik, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu ada rencana prakarsa perubahan mungkin yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah kita. Mungkin dari mimpi-mimpi Bapak Ibu tadi yang saya simpulkan juga langsung berpihak pada murid, pembelajarannya berpihak pada murid, mungkin ya kan, mungkin nanti metode pembelajarannya juga berpihak pada murid. Itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ingin mencapai anak-anak tersebut agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita selalu berpihak pada murid. Mohon maaf Bukun, sambil ini guru bahasa Indonesia juga berpihak dan berpusat Bukun. Ada beberapa saya temui redaksi yang berpusat pada murid dan berpihak pada murid. Itu perbedaannya masih dari segi bahasa. Sama atau beda? Kan ada beberapa redaksi yang itu cenderung kepada memberikan keuntungan gitu kalau berpihak itu. Kalau berpusat itu menjadi acuan, itu menjadi acuan untuk melakukan suatu kegiatan. Ini berpusat objek. Kalau berpusat murid malah subjek. Iya, subjek malah subjeknya berpusat pada murid. Jadi dia pusat tindakan, mau apa-apa mengacunya ke situ ke murid. Kalau keberpihakan itu menurut saya kayaknya sesuatu yang menguntungkan bagi murid gitu ya. Jadi memikirkan kemaslahatan untuk murid. Beberapa redaksi saya memang ada dua itu, kebetulan saya ketemu itu langsung minta penjelasan. Jadi kalau berpihak itu mungkin yang menguntungkan kepada murid ya, kalau berpusat mungkin yang langsung kegiatannya ditujukan mungkin khusus untuk murid berdasarkan itu, berdasarkan kepentingan murid tadi. Oh ya. Baik, jadi prakarsa perubahan ini nanti sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di sini ada istilah mungkin bagja, mungkin Bu Is mengenalnya bagja Bu Is. Di sini jadi ada prakarsa perubahan yang nantinya akan ditindaklanjuti dari maksudnya dari bagja ini salah satu pendekatan dari inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif itu jadi kan basisnya kolaboratif dan aset, kekuatan aset. Jadi ketika kita ingin mengambil sebuah kebijakan atau apa, mungkin diharapkan bisa berkolaborasi dan kita memanfaatkan aset yang ada. Aset itu tidak harus sarana dan prasarana. Mungkin kemampuan Bapak Ibu guru juga termasuk aset. Itu salah satu aset yang ada di SMK Negeri 1 Wiradesa. Tidak harus dalam bentuk benda, sumber daya manusianya juga aset. Ini baru zaman itu sudah ada ya baca ya? Ada, tapi tidak dibahas di visi misi. Maksudnya ada saat itu. Mau baca sama Itu singkatan atau Bagja itu singkatan. Jadi ketika kita ingin ketika kita memiliki prakarsa perubahan itu kita tindak lanjuti yang pertama itu B-nya itu buat pertanyaan.
terus yang A itu ambil pelajaran, yang G itu gali mimpi. Kita punya mimpi apa? J itu jabarkan rencana, yang A itu atur eksekusi. Jadi dari buat pertanyaan sampai atur eksekusi. Jadi intinya semua prakarsa perubahan itu kita praktekkan di lapangan gitu Bapak Ibu. Nih, misalnya saya kemarin belajar membuat prakarsa perubahan terkait dengan visi sekolah, tidak lepas dari visi sekolah. Jadi prakarsa perubahan ini dibuat dengan tujuan salah satunya untuk mewujudkan visi sekolah. Mungkin saya selaku pendidik matematika, jadi saya khusus misalnya ke mapel saya, apa sih yang ingin saya buat ketika saya mengajar ke anak-anak. Ini kemarin saya latihan, kalau ada kata-kata matematikanya, mewujudkan murid kreatif melalui pembelajaran. Kemarin saya tambahkan matematika karena ini saya forumnya umum, jadi saya hapus pembelajaran yang inovatif. Jadi inovatif itu kalau profil pelajar Pancasila itu kan hanya ada 6 dimensi ya Bapak Ibu, tapi di bawah 6 dimensi itu ada beberapa subdimensi. Nah itu salah satunya inovatif. Inovatif itu ada di bawah dimensi kreatif. Jadi saya berharap ketika pembelajaran matematika itu anak kreativitasnya meningkat. Dengan saya mungkin sekarang praktek, mungkin saya lebih banyak menggunakan alat peraga sederhana. Mungkin nanti setiap mata pelajaran akan berbeda tindakannya. Nah ini salah satu prakarsa perubahan ini dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi sekolah dengan menggunakan pendekatan atau paradigmanya inquiry apresiatif. Itu apa? Jadi kekuatan kolaboratif Bapak Ibu seperti ini. Kita kumpul, kita menyamakan persepsi, kita keluarkan mimpi-mimpi kita di sini, kemudian kita jadikan sebuah visi, misi dan tujuan tadi. Kita sepakati sama-sama. Tidak mungkin visi itu akan terwujud jika tidak ada kolaborasi atau kerjasama dari stakeholder semua. Nah ini saya selaku guru matematika, saya memiliki prakarsa perubahan ini. Kemarin saya juga sudah menyusun bagjanya. Jadi saya sudah buat pertanyaan, saya juga sudah ambil pelajarannya, gali mimpi, saya punya mimpi, lalu jabarkan eksekusi, kemudian jabarkan rencana, kemudian atur eksekusi. Nah ini yang mungkin akan saya laporkan nanti, salah satunya ketika di Lokal Karya 2 ya Putri ya. Jadi aksi nyata ini dari prakarsa perubahan ini, ya mungkin dari sini Bapak Ibu adakah rencana untuk mewujudkan mungkin visi yang sudah kita sepakati? Mungkin di setiap mapel juga bisa berbeda, bisa juga kita sama, cuman mapelnya nanti disesuaikan juga bisa. Misalnya mewujudkan murid kreatif melalui pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif misalnya, bisa juga seperti itu. Kemudian saya selaku guru penggerak belajar membuat visi. Jadi bagi saya selaku guru itu visi saya mungkin serupa tapi tak sama Bapak. Mungkin nanti Bu Ibu juga memberi masukan. Mewujudkan murid yang unggul dalam mutu, inovatif, ini saya tambahkan, santun dalam perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin ketika menyusun memang saya sempat mengusulkan ya Bu Ibu ya, antara Pancasila, kalau tempat kita kan berasal Pancasila. Nah, sempat saya konsultasikan Pancasila dengan profil pelajar Pancasila kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Kalau di sini menurut saya sesuai dengan, jadi profilnya disebut profil pelajar Pancasila itu kan kita punya 6 dimensi. Dia berakhlak mulia, lalu mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Sedangkan tadi kalau di visi kita, visi sekolah SMP Negeri 1 Wiradesa seperti ini, berdasarkan Pancasila, profil pelajarnya tidak muncul. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Nah, itu sama atau beda utamanya? Beda. Buku mungkin boleh menyampaikan pendapatnya. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya berbeda Bu, berdasarkan profil pelajar Pancasila dan berdasarkan Pancasila. Kalau berdasarkan profil pelajar Pancasila itu artinya visi ini membatasi diri pada pelajar Bu. Kalau berdasarkan Pancasila itu tidak membatasi itu, artinya sampai mereka jadi warga menjadi orang dewasa pun akan sesuai dengan Pancasila gitu. Jadi kata pelajar itu justru membatasi
bahwa visinya itu hanya sampai mereka jadi pelajar gitu. Kemudian menurut saya yang visi yang tadi yang kedua itu ya yang berdasarkan AA itu, kalau setahu saya yang namanya kalimat visi itu kan harus singkat dan padat. Jadi itu semacam predikat mewujudkan dan subjek muridnya itu nggak perlu dimunculkan. Itu nggak perlu menurut saya, langsung unggul dalam itu. Kemudian inovatif, bukankah itu bagian dari unggul dalam itu menurut saya? Ini makanya saya. Baik, terima kasih Bu. Nah, ini kemarin yang saya beberapa dapatkan materi dari grup penggerak. Jadi yang saya tangkap itu visi itu mengarahnya ke profil pelajar Pancasila itu. Jadi ada 6 dimensi di sana. Setelah saya telah asupnya, kalau unggul dalam mutu, penjelasan komponen visi yang tadi saya ini, unggul dalam mutu itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Jadi di bawah bernalar kritis kan ada 6 ya. Ini bernalar kritis, kemudian inovatif, menggunakan profil pelajar Pancasila yang kreatif, dimensi kreatif. Jadi kreatif itu punya sub, salah satunya inovatif. Kalau bernalar kritis salah satunya mungkin ke unggul dalam mutu atau unggul dalam prestasi juga bisa. Kemudian satu dalam perilaku di sini dimensi yang di bawahnya, di bawah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kemarin saya ini inisiatif saya pribadi ya Bu ya, selalu karena saya latihan membuat visi, karena berdiri di bawah dimensi yang berbeda, akhirnya saya munculkan seperti itu. Yang untuk mewujudkan murid, saya kemarin sempat galau. Yang pertama itu saya mulainya dari unggul dalam buku, inovatif, santun dalam perilaku sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ketika saya melihat paparan beberapa dari teman-teman, mungkin sama calon guru penggerak itu muncul kata ini semua Bu, banyak mewujudkan murid. Nah ini makanya kami diberi masukan sebaiknya seperti apa. Kalau saya lihat visi dari sekolah tidak ada ini, mewujudkan murid yang itu tidak ada langsung unggul dalam itu, santun dalam perilaku. Di sini saya hanya menambahkan inovatif serta ini perubahan kata Pancasila menjadi profil pelajar Pancasila. Karena di materi yang saya dapat itu digaungkan arahnya visi ke sana. Jadi terwujudnya 6 dimensi itu untuk taraf maksudnya kami sekolah menengah pertama. Seperti itu Ibu. Makanya kalau mewujudkan murid itu akhirnya di situ kan muncul predikat dan objek Bu. Setahu saya kalau kalimat visi itu kok bentuknya semacam kayak slogan gitu. Itu slogan. Jadi mewujudkan muridnya saya hapus ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Pun atas informasinya. Jadi unggul dalam mutu, cuma di sini saya menambahkan inovatif karena tadi analisis saya seperti itu. Berdiri di bawah dimensi profil pelajar Pancasila yang berbeda. Akhirnya saya pecah, kemudian santun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini yang saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 latihan dan buat visinya visi guru Ibu, yang berharap visi itu akan naik menjadi visi sekolah. Mungkin tidak seluruhnya, mungkin beberapa juga bisa diangkat. Ini kan unggul dalam tentunya kita sama ya kan, santun dalam perilaku, cuma ini istilah tadi berdasarkan Pancasila dan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Tri bisa menambahkan Bu terkait arah visi di guru penggerak. Terima kasih Bu Umi. Bapak Ibu, Bu Umi telah memaparkan visinya beliau sebagai guru penggerak. Visi ini sebagai apa ya, cita-cita dari Bu Umi untuk siswanya. Kalau ini untuk siswanya. Dan ini yang dinamakan, karena sekarang adalah kurikulum merdeka, ke arahnya visi itu ke arah profil pelajar Pancasila. Kalau tadi dalam visi sekolah itu berdasar Pancasila. Itu kalau Pancasila itu kan wadahnya masih luas, dari ketuhanan sampai keadilan. Tapi kalau profil pelajar Pancasila itu ke arah sifat sikap siswa.
karena dalam visi sekolah itu yang kita keberpihakan pada muridnya itu yang kita nomor satukan sesuai dengan visi guru penggerak itu berpihak pada murid, di mana diarahkan berpihak pada murid itu sebagai profil pelajar Pancasila. Monggo ini kalau menurut kami ini kami ya sama mendapat bimbingan dari selama belajar di CGP itu ke arahnya profil pelajar Pancasila. Di antara kalau inovatif tadi sudah sesuai dengan tadi apa yang visi sekolah berwawasan global itu hampir sama dengan inovatif. Kalau berdasarkan Pancasila dan berdasar profil pelajar Pancasila, kalau Pancasila itu wadahnya 1 sampai 5. Kalau dijabarkan nanti visinya luas sekali. Tapi kalau berdasar profil pelajar Pancasila, kalau dijabarkan 6 itu masukan dari kami. Ini visinya Bu Umi nanti bisa sebagai rujukan diterima. Alhamdulillah tidak diterima ya sebagai pembelajaran bersama. Itu aja Bu Umi. Nanti nggih Pak Udin nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri dan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan TAS yang memberikan masukan pada kami. Kemudian dari paparan dari awal sampai akhir yang tadi beberapa ada masukan. Visi yang sekarang sudah berpihak pada murid, tetapi perlu sedikit perbaikan dan kalimatnya disubstitusi menjadi mungkin yang kaitannya berwawasan lingkungan tadi, atau mungkin buku. Visi yang sekarang sudah berpihak pada murid. Setelah tadi ada misi dan tujuan dengan jabaran itu selalu untuk murid-murid. Tetapi perlu sedikit perbaikan kalimatnya dan disubstitusi menjadi adakah perbaikan? Sudah ini digodok matang ulang-alik. Iya, diskusinya tinggal kami yang menggodok ya. Kalau ini mempertahankan jadi tetap ya. Mungkin wawasan lingkungan hanya untuk catatan yang begini ya. Ya, kita tahu masukan. Kalau secara bahasa itu kenapa kemarin diulang? Wawasan lingkungan itu bagian dari global. Itu loh maksudnya itu. Jadi ya di dalam visinya tetap di dalam visinya itu tetap memasukkan lingkungan karena apa? Saat itu perbedaan kalau global itu yang sudah mencakup di dalamnya yang bersifat lebih lingkungan. Ya, terima kasih Pak Pras. Jadi ini tidak ada, ini hanya slide yang saya paparkan. Kalau tidak tetap tidak apa-apa. Ini hanya untuk kami di CGP ya. Misalnya ada perbaikan, saya tulis di sini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dari awal sampai akhir saya selaku pemapar materi. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu komunitas praktisi SMP Negeri 1 Wiradesa dalam mereview visi sekolah dan menyampaikan prasarana perubahan untuk sekolah kita tercinta. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kemudian salam dari kami, salam dan bahagia, salam calon guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus untuk Bu Umi dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wiradesa. Alhamdulillah pemaparan visi berjalan dengan baik dan Bapak Ibu juga aktif. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi ini hanya sebagai ajang Bu Umi Jamilah untuk belajar ketika kelak menjadi seorang manajer, sehingga tadi untuk visi sekolah, untuk misi itu tetap tidak apa-apa Bu. Hanya di sini ada kita berdiskusi. Mungkin visinya nanti Bu bisa juga untuk referensi atau masukan tahun depan jika diperlukan. Itu nih Bapak Ibu. Intinya dalam pendidikan guru penggerak ini yang mana visi guru penggerak ini kenapa diajarkan dalam pendidikan calon guru penggerak, sebenarnya ke arahnya adalah
bahwa guru yang ikut pendidikan guru penggerak arahnya ke depannya adalah akan menjadi seorang pemimpin sekolah atau manajer sekolah, sehingga harus tahu bagaimana menyusun visi, bagaimana menyusun visi. Ya, akhirnya ketika menyusun visi harus melibatkan semua stakeholder di sekolah. Ini seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, aplaus untuk Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Wiradesa. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kami menutup acara ini, kami akan merefleksi apa yang sudah Bu Umi lakukan. Karena apa? Setiap kegiatan itu wajib kita refleksi Bu Umi, bukan untuk untuk negatif, menjas itu tidak. Dengan refleksi kita akan semakin sadar bahwa kita harus selalu banyak belajar dan terus belajar. Dengan seperti itu kita akan menjauhkan sifat dari sombong Bumi yang demikian. Refleksi yang pertama yaitu tadi ini sudah sesuai dengan pedoman yang telah kami berikan. Yang pertama tadi Bumi sudah sudah memaparkan. Yang tadi adalah kesepakatan sudah, tujuan sudah, terus memaparkan kalimat rumpang yang merupakan isi hati dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru. Yang kedua menyimpulkan kalimat rumpang sudah, terus melihat visi sekolah, misi sekolah dan tujuan sudah semua. Terus Bumi juga memberikan visinya dengan memaparkan perubahan yang namanya Bagja, apa yang akan Bu Umi mimpikan, apa yang Bu Umi lakukan, nanti apa yang Bu Umi eksekusi itu sudah dipaparkan sehingga terbentuk visi dari Bu Umi. Terima kasih Bu Umi sudah melakukan tugas sesuai dengan yang diberikan di BPKP. Sekali lagi kami dari BPKP hanya sebagai belajar Bumi, ajang belajar Bumi untuk bentuk visi. Demikian yang kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta Pak, foto dulu Pak. Derek foto dulu Pak. Boleh di sini.
Terima kasih Mbak Ati. Dari Bu Vivi ya. Ampun panjang banget masih banyak ya Allah. Bu Vivi nanti selanjutnya ya. Hanya saya setelah itu tak pendampingan dia Mbak kali Bu. Santai izin ya Bu, sama dulu ya Bu. Santai izin ya. Makasih ya. Oke, saya